Ini adalah data dari Parismon tanggal 21 April kemarin ketika dipresentasikan. Iya. Nah, di sini sangat clear terlihat ada watermark dan ada emboss gitu ya, Pak. Ya, watermark ini jelas nih kelihatan ya. Ya, dan- Gajah Mada, ya. Gajah Mada dan seterusnya. Ya, ada Gajah Adam juga di situ ya. Gajah apa? Gajah Adam juga di sini. Oh, saya nggak baca emang. Nah, ini. Nah, jadi saya sebagai orang yang mengikuti kasus ini dari awal ya, Pak. Iya. Agak janggal dengan presentasi ini. Oke. Karena dalam suatu citra itu ketika objek tepi atau edge dari sebuah citra itu sudah rusak, itu hampir mustahil untuk dimunculkan kembali atau Objek informasi. tepi atau rusak. Misalnya objek tepi itu apa maksudnya? Nah, objek tepi di sini adalah huruf dari watermark. Nah, ketika itu sudah rusak informasinya, itu secara matematis atau secara digital itu sangat mustahil untuk dimunculkan kembali. Oke. Nah, yang bisa dimunculkan adalah kontras yang lemah jadi kuat seperti ini. Ini adalah source origin, itu bisa di atas name ya, Pak, original Oke. itu. Jadi source aslinya seperti ini. Ini Anda ambil dari X-nya. Dari X-nya. Jadi bukan yang di downgrade, yang medium atau yang large, ini originalnya. Oke. Nah, citra yang saya dapat dan yang saya teliti dari dulu adalah yang ini. Ketika ini tiba-tiba muncul, oh, saya kaget. Ternyata ini, kayak trik sulap gitu. Akhirnya saya membreakdown lah. Bentar. Ya. Maksudnya gini, apa yang Anda teliti dari sini dengan Ya. apa yang Bung Rismon teliti itu beda. Beda. Anda di sini nggak bisa menemukan adanya watermark misalnya. Iya. Apalagi Anda nggak bisa menemukan apa yang Bung Rismon Emboss temukan. juga. Emboss nggak ketemu. Ya. Saya Dua itu. lebih fokus kedua itu, watermark baik. dan emboss. Nah, Sama sekali Anda nggak bisa temukan itu. sama sekali nggak bisa temukan. Padahal Anda download langsung secara original dari postingannya Dian Sandi. Iya. Akhirnya saya mencoba lah merekonstruksi ulang coding dari Parismon. Karena Parismon pada menit 49 itu kan bilang, semua orang bisa merekonstruksi ini. Semua orang bisa mencoba ini secara ulang ya. Bisa. Di sini saya membreakdown setiap logika atau setiap eksekusi dari sebuah gambar yang di sana adalah gambar original dari Pak Dian Sandi. Nah, Parismon di sini itu mengubahnya ke warna luminance. Yang di situ LXY, terus setelah itu dihitung gradient X-nya. Gradient X-nya itu yang dari kiri ke kanan, lalu gradient Y-nya dari bawah ke atas. Ini apa? Grafik Cartesius lah kurang lebih ya. Iya, bisa horizontal, vertikal. Iya. X-nya tuh yang horizontal, Y-nya yang vertikal. Yang vertikal, ya. Oke. Jadi dihitung pixel itu perpindahan nilainya seberapa. Nah, setelah itu diukurlah dengan magnitude-nya. Magnitude itu kayak nilai mutlaknya gitulah ya. Iya. Nah, rumusnya itu GX kuadrat plus G kuadrat di square root gitu. Nah, setelah itu di rumus ini itu ada atenuasi. Nah, atenuasi itu di sini yang unik dari. Atenuasi itu apa? Nah, atenuasi adalah suatu algoritma untuk memunculkan kontras yang mempertahankan kontras yang rendah dan menurunkan kontras yang tinggi seperti itu gambarannya. Tujuannya adalah untuk Mendekatkan dengan produk aslinya. bukan, lebih ke memunculkan hal-hal yang ketutup brightness atau ketutup kontras kayak gitu. Oke. Setelah atenuasi itu dilakukan, baru dilakukan divergence. Divergence itu Atenuasi itu untuk memperjelas lah kurang lebih. ya, untuk memperjelasnya lah ya. Ya. Nah, setelah itu dilakukan Poisson solve. Ini kayak direkonstruksi ulang untuk yang Parismon kasusnya itu adalah 300 kali. Sehingga barangnya itu agak jadi halus kayak gitu. Jadi mendekati gambar asli. Nah, setelah Poisson solve ini dilakukan, yaitu final output, di mana dikalikan oleh inputannya I, X, Y, C kayak gitu. Nah, di sini gambar baru tercipta. Jadi setelah rekonstruksi itu dikalikan dengan gambar input, jadilah final output ini. Anda melakukan 7 langkah ini nih ya. Iya, sesuai dengan rumus dari Parismon. Dan pasti tidak mengubah, Pasti tidak mengubah. malah memperjelas. Nah, disinilah uniknya, Pak. Nah, ketika saya mencoba, ternyata hasilnya malah jadi seperti ini. Watermarknya masih rusak, embossnya apalagi tidak kelihatan. Ini yang bawah ya hasil Anda. Iya. Setelah 7 lapis tadi, 7 Iya. langkah Anda lakukan. Persis Proses analisis. dengan coding yang ditampilkan oleh Tapi Parismon. bentar, ini menurut saya, bukan menurut saya. Ya. Ini
Sepertinya kayak ada Ya, watermark. ada artefak namanya. Artefak itu kayak Watermark. watermark yang rusak yang kita nggak bisa. Artinya ada watermark dong. Ya, artinya ada watermark tetapi sangat tipis. Oke. Rusak dan itu sudah rusak di situ. Baik. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, sebenarnya jadi gini, selama ini yang dikatakan tidak ada watermark, artinya ada watermarknya. Kalau ada atau tidaknya, kan saya nggak bisa ngelihat langsung ya. Kalau misalkan dari penelitian saya itu terlihat ini watermark dengan artefak, entah itu watermark atau bukan kan belum jelas karena saya tidak ikut Ya. yang di Polda itu. Oke, baik. Karena saya nggak Satu. melihat langsung. Yang kedua? Tapi di sini ada artefak yang rusak, yang bergaris-garis, yang mungkin diduga itu adalah watermark, gitu. Tapi untuk embossnya itu nggak ada. Harusnya kelihatan ya, Bos ya. Harusnya kelihatan seperti Iya. output yang ditampilkan oleh Parismon. Karena gini, kalau watermark aja kelihatan misalnya, maka emboss pasti akan lebih kelihatan. Iya, Gitu. benar seperti itu. Setelah saya melakukan hal yang merekonstruksi ulang hal yang Parismon lakukan, saya mendapatkan kesimpulan bahwa ini source-nya adalah beda, bukan dari yang Dian Sandi. Yang Bung Rismon kemarin tampilkan di sini itu bukan yang dari Dian Sandi ini. Iya. Anda bisa pastikan. Pastikan itu dan Pasti. diduga editing. Diduga editing. Ya, Karena dengan cara apapun nggak akan dengan dapat cara itu. apapun nggak mungkin. Dan Anda melakukan ini dengan cara yang sama dilakukan oleh Bung Rismon. Ya, ini source-nya Parismon, gitu ya. Begitu Ini clear. atas bawah source-nya Bung Rismon ya. Ya, Oke. begitu clear Watermarknya. watermark-nya dan emboss-nya. Seperti itu. Oke. Nah, Sebentar, embossnya sebelah mana nih? di sebelah sini. Kelihatan ya? Ada di sini. Harusnya kelihatan kalau di Oh ini aslinya. ya, ini ya. Ya. Ini ya. Oke. Dan itu sangat aneh Pak Iman karena matematika itu accountable dan bisa dilihat secara alur. Karena Parismon itu menciptakan coding itu hanya untuk bermain di gradient tone mapping, bukan untuk memunculkan edge yang sudah rusak atau function yang edge yang sudah rusak itu di mana? Bagaimana bisa source yang sama dengan proses yang sama outputnya beda? Tulisan tadi Gadaj Adam itu gimana cara Anda dapetin? Nah, untuk Gadaj Adam sebenarnya saya nggak sengaja, Pak. Karena melihat presentasi Parismon, melihat data dari outputnya Parismon, itu tiba-tiba ada Gadaj Adam. Tapi untuk itu, apakah itu editing atau enggak, saya bukan concern di situnya. Saya concern ketika gambar informasi yang sudah rusak tiba-tiba bisa muncul, itu sangat tidak mungkin. Oke. Di sini saya mencoba menghitung juga frekuensinya, perpindahan frekuensi antar pikselnya. Nah, di sini kelihatan watermarknya. Ini dari Parismon. Nah, ini dari Pak Dian Sandi itu rusak dari magnifier ini. Ini menggunakan model apa nih? Saya menggunakan wavelet untuk Wavelet. menghitung frekuensi pikselnya. Oke, baik. Nah, Dan- di sini sudah kelihatan bahwa ini adalah dokumen yang berbeda. Kayak gitu. Misalnya dari mana? Kelihatannya dari mana? Di sini bisa dilihat, cuman ini karena di layar ya. Ini ada tulisan Gadaj Adam, Gajah Mada juga di sini. Oke. Nah, di sini cuman kotak-kotak Nggak atau terbaca rusak. sama sekali. Tidak terbaca sama sekali. Oke. Nah, saya berkesimpulan source yang gambar yang diproses oleh Parismon itu bukan gambar dari Pak Dian Sandi. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi nggak ketemu semuanya walaupun dengan metode yang sama, kurang Dengan lebih. metode sama dan dengan metode yang berbeda juga.